Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena kita di sini berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak itu." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid itu melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, lalu menengadah ke langit dan memberkati. Kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih, sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara terkasih, 2 minggu yang lalu kita baru saja merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul dan juga atas kita semua. Dan 1 minggu yang lalu kita juga merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, sebuah persekutuan kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang adalah satu hakikat dalam 3 pribadi. Pada minggu ini gereja mengungkapkan imannya akan kehadiran Allah yang nyata dalam diri Yesus yang terus menemani dalam Ekaristi Kudus dan memberikan harapan, terutama dengan pendampingan Roh Kudus. Kalau kita lihat, ada kaitan antara Pentakosta, Tritunggal Maha Kudus, dan juga sekarang yang kita rayakan dalam Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus atau Corpus et Sanguinis Christi ingin menegaskan bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya. Ia selalu hadir dan ingin menyatu dengan umatnya serta memberikan kekuatan dan harapan. Sejak abad awal gereja tidak pernah meragukan kehadiran Yesus dalam rupa roti dan anggur yang dikonsekrasi atau dalam bahasa teologi transubstansiasi. Hal ini ditulis di dalam Injil dan juga di dalam surat-surat Paulus. Yesus sendiri dalam perjamuan malam terakhir mengungkapkan, "Ambillah
makanlah, inilah tubuhku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Tubuh dan darah Kristus adalah wujud nyata pengampunan dosa. Bila kita ingat juga di dalam bacaan Injil, ketika Yesus menampakkan diri bagi para murid setelah ia wafat, para murid mengenalinya dari apa? Yaitu saat Yesus mengucapkan damai sejahtera bagi kamu, dan setelah itu ia mengangkat piala dan roti. Para murid mengenalinya. Paulus dalam bacaan kedua hari ini juga mengungkapkan hal tersebut, bahwa Yesus sungguh hadir dalam roti dan anggur dalam perayaan syukur. Setiap kali kita makan roti dan minum dari piala ini, kita mengenangkan kembali peristiwa penyelamatan dan pengampunan, serta dimasukkan di dalam keselamatan yang dijanjikan Allah. Maka sejak abad awal gereja, sebelum perayaan tubuh dan darah Kristus ditetapkan, gereja sudah mengakuinya. Mereka berkumpul, mendengarkan sabda, merayakan syukur dalam perjamuan atau yang kita kenal Ekaristi. Dan ini berlangsung untuk apa? Untuk menghadirkan kembali peristiwa penyelamatan dan memberikan energi terutama bagi perutusan para murid. Dalam Ekaristi kita diampuni dan diselamatkan, kemudian diutus. Mereka juga menyimpan roti yang telah dikonsekrasi dalam tabernakel untuk beberapa kepentingan, terutama untuk orang yang sakit, yang memang secara kondisi tidak bisa merayakan Ekaristi secara langsung di gereja, atau mereka yang dalam sakratul maut. Kebiasaan ini sudah tercatat dalam riwayat Santo Basilius pada abad keempat. Dan dalam perkembangannya, gereja juga melakukan beberapa devosi-devosi, terutama prosesi Sakramen Maha Kudus, dan mendorong umat untuk ikut serta mengunjungi Sakramen Maha Kudus yang dapat menenteramkan jiwa, menenangkan diri. Hal ini berkembang terutama sejak abad 11 dan sampai sekarang terus berlanjut. Dan pada abad 12 sampai 13 yang menjadi awal mula penetapannya, banyak pengalaman spiritual dari orang-orang kudus. Salah satunya adalah Santa Juliana dari Cornilon yang mendapat penglihatan akan bulan purnama dengan satu titik gelap, serta mendengar suara bahwa bulan itu adalah gereja, dan titik gelap itu adalah hari raya yang hilang, yang sudah diakui, yakni Corpus Christi. Ia pun menyampaikan kepada uskup di Leeds, dan untuk pertama kalinya tahun 1249, perayaan tubuh dan darah Kristus ditetapkan di keuskupannya. Setelah itu ada beberapa peristiwa yang juga meneguhkan, terutama dari para imam yang ketika mengangkat hosti tersebut berdarah dan banyak orang menyaksikannya. Beberapa peristiwa itu yang kemudian menyebabkan Paus Urbanus yang keempat pada tahun 1264 atau abad ke-13 menetapkan apa yang menjadi iman gereja sejak awal, yaitu tubuh dan darah Kristus sebagai hari raya. Dalam Ekaristi, Kristus di dalam hakikatnya ada bersama kita. Sebab
ketika mengatakan kepada para rasulnya bahwa ia akan naik surga, ia berkata, "Lihatlah, aku akan menyertai kamu selamanya, bahkan sampai akhir zaman." Di mana penggenapan penyertaan Tuhan itu? Penggenapannya hadir dalam Ekaristi. Sebab dalam hosti yang kita terima, ia sungguh ingin menyatu dengan kita. Maka sudah selayaknya kita sebelum Ekaristi mempersiapkan hati yang layak, tidak tergesa-gesa, tidak emosional marah sama orang lain, memberikan ruang hening sebelum masuk di dalam perayaan. Saat menerima hosti, kita juga dengan sikap yang pantas dan penuh syukur menerimanya. Setelah menerima tubuh Kristus, hendaknya kita juga menjadi semakin serupa dengan Kristus yang mau memberikan kasih bagi banyak orang dan bukan sebaliknya. Maka menjadi aneh ketika setelah orang merayakan Ekaristi, dia malah marah-marah pada orang lain karena antrian, karena sulit keluar dari gereja, atau karena hal lain. Menjadi sesuatu yang aneh. Justru sikap ekaristis, syukur, itu yang harus ditumbuhkan. Saudari dan saudara terkasih, dalam Ekaristi, Kristus hadir. Roti dan anggur dalam doa syukur agung diubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang adalah keseluruhan hidup Kristus yang mau menebus kita. Maka mari kita hayati misteri Ekaristi dan setelahnya mempraktekkan cara hidup ekaristis yang adalah mau dipecah, diberkati, dan dibagi bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.